Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adi Tani. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin tunjukkan kepada teman-teman tentang situasi dan kondisi saat ini di tempat kami. Jadi karena selama ini kan tidak pernah saya upload lagi videonya karena ada teman-teman yang bertanya kondisi tanaman yang kemarin dia upload videonya itu seperti apa. Jadi pada video kali ini saya akan tunjukkan. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Jadi kenapa saya tidak buatkan lagi videonya ya, karena kondisi yang tidak mendukung. Padahal sebelumnya tanaman ini kan di teras ya, di teras. Kemudian saya angkat ke bawah dan saya letakkan di atas bedengan. Ya, jadi 2 hari setelah siap kita letakkan di atas bedengan, malamnya turun hujan sampai 2 hari 2 malam ya. Jadi seperti inilah kondisi dan sempat kebanjiran dan ini 10 hari setelah kebanjiran. Dan sebelumnya itu banjirnya sampai meluap ke atas polybag teman-teman ya. Jadi polybag ini dipenuhi banjir dan sampai sekarang hari ke-10 dan sudah mulai surut. Jadi di sini kondisi tanaman kita ada yang layu seperti ini. Nah, ini wajar saja teman-teman karena media polybag ini mau di media tanam kebasahan ya. Tidak masalah. Di sini akan kita coba untuk membuat untuk menetralkan kembali pH tanah yang sempat drop ya dengan cara step by step, sedikit demi sedikit ya. Jadi mungkin videonya agak kepanjangan teman-teman ya, tapi tidak masalah bagi teman-teman yang ingin mengetahui untuk membuat kembali media tanam jadi subur. Silakan disimak videonya hingga selesai agar tidak salah paham ya. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan di subscribe dulu, kemudian ditekan loncengnya supaya nanti bila ada kami memposting videonya, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke. Jadi untuk langkah yang pertama di sini akan kita terapkan penaburan kapur dolomit di bawah di perakaran maksudnya. Dan ini kita bisa lihat tanaman kita yang sudah diserang kutu kebul ya, wajarlah karena selama ini tidak kami lakukan penyemprotan. Oke, jadi kita ulangi kembali penaburan kapur dolomit di perakaran tanaman itu cara yang sangat efektif untuk membuat kembali pH tanah menjadi normal. Sebetulnya sih bagusnya kita kocor ya teman-teman. Jadi mengingat kondisi tanaman kita yang kebanjiran dan media tanamnya agak kebasahan, jadi bagusnya kita taburkan saja di perakaran. Nah, ini di perakaran ini nanti akan kita lakukan penaburan kapur dolomit ya. Walaupun lambat peresapannya ya tidak masalah. Nanti kelamaan dolomitnya akan diresap juga. Dan di sini akan saya sekali lagi saya katakan saya akan ingin membuat satu video masalah perawatan cabai setelah kebanjiran. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, silakan disimak videonya, silakan ditonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi salah persepsi nanti. Oke. Jadi langsung saja kita lakukan penaburan kapur dolomit di perakaran tanaman teman-teman ya untuk mempersingkat durasi videonya. Kita langsung saja. Nah, ini dolomitnya sudah kami siapkan dan selanjutnya akan kita tabur di lubang tanam atau di perakaran tanaman kita seperti ini. Dosisnya setengah genggam saja untuk satu lubang tanam ya, seperti ini teman-teman ya.
Ya, kita taburkan saja sampai selesai, dan setelah ini nanti akan kita lakukan penyemprotan. Dan di saat setelah kita lakukan pengadukan insektisida, nanti kita tidak membuat video tentang penyampaian teman-teman. Jadi teman-teman kan sudah tahu sendiri ya. Jadi di sini yang saya bagi tahukan insektisida untuk menangani kutu kebul, oke? Dan sekarang sudah siap untuk selanjutnya kita aduk pestisida. Nah, untuk penyemprotan pertama di sini kita gunakan pupuk daun fosfato, teman-teman. Ini sangat bagus untuk masa pembungaan dan untuk menyemburkan pucuk-pucuk baru. Dan kemudian ini ada insektisida Agus, memang ini sangat familiar di kalangan petani. Dan ini ada perekat, perata, dan penembus. Jadi untuk pertama kita gunakan pupuk daunnya. Bagi pengalaman saya, bagusnya kita aplikasikan pupuk daun fosfato, karena selain fosfatnya yang sangat tinggi 62%, dan di dalam fosfato juga ini ada nitrogen sebanyak 16%. Jadi untuk pertama kali kita lakukan pengadukan insektisida. Di sini kita berikan 5 mili untuk takaran air 5 liter. Ya, kita tuangkan saja ya. Kemudian setelah ini nanti akan kita berikan pupuk fosfato. Jadi pupuk fosfato ini sangat bagus teman-teman, di saat kita pertama kita aplikasikan pada tanaman cabai. Karena kenapa saya katakan bagus? Karena di sini untuk yang pertama untuk merangsang pembungaan. Selain daripada itu kita juga kombinasikan dengan pupuk daunnya yang ada di dalam fosfat ini sebanyak 16% untuk nitrogennya. Jadi pucuk baru akan keluar disertakan dengan munculnya bunga-bunga baru. Jadi kalau di MKP itu kan cuma 2 unsur hara ya, fosfat dengan kalium. Jadi nanti akan kita rolling dengan MKP. Jadi untuk yang pertama kita berikan dulu fosfato karena dominan fosfat yang tinggi dan nitrogen yang tinggi juga. Oke, setelah ini nanti akan kita tunggu setelah banjir surut, dan akan kita lanjutkan kembali untuk pengocoran trichoderma di perakaran tanaman. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan melakukan pengocoran trichoderma. Jadi seperti ini kondisi tanaman kita. Ini posisinya sekarang sudah kita pindahkan ke tempat yang agak tinggi sedikit, karena di sana kan sebelumnya di sana itu ada yang masih tinggal, belum kami bereskan ya, nanti akan kami bereskan. Jadi untuk hari ini akan kita lakukan pengocoran trichoderma. Kalau minggu lalu kan kita taburkan dolomit. Jadi untuk hari ini akan kita kocorkan trichoderma di perakaran ini, di bawah batang cabai, tepat di perakaran maksud saya. Jadi pengocoran trichoderma pada pagi hari ini untuk mencegah meluasnya jamur, karena kemarin ada beberapa tanaman kita yang sudah diserang jamur. Karena tanaman kita sebagaimana yang kita lihat beberapa hari yang lalu sempat direndam banjir sampai menutupi polybag. Jadi media tanam sudah kebasahan dan sudah pasti jamurnya sudah berkembang di perakaran tanaman kita. Maka oleh karena itu hari ini akan kita kocorkan trichoderma guna untuk mencegah meluasnya jamur yang berakibat akan terjadinya layu fusarium. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melakukan pengadukan trichodermanya. Ya, oke. Di sini sudah saya siapkan air sebanyak 1 gembor. Dan ini yang sudah saya pisahkan tadi dari gembornya, dan ukuran gembor yang saya gunakan pada pagi hari ini isinya 14 liter teman-teman.
Dan ini dia gembornya. Ini takaran untuk airnya 14 liter yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan pengecoran trichoderma. Dan selanjutnya akan kita lakukan pengadukan trichodermanya. Dan ini trichoderma yang sisa sisa musim lalu. Dan di sini kita gunakan dalam satu gembor ukuran 14 liter sebanyak 3 sendok makan pun. Kocorkan saja teman-teman. Ya. Jadi kita kocorkan saja ke seluruh bagian lubang tanam seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita akan memberikan nutrisi lewat daun. Jadi nutrisi apa dan pupuk apa yang akan kami gunakan pada pagi hari ini, teman-teman bisa simak terus di video ini. Jadi ini yang pupuk ini yang kita gunakan pada pagi hari ini. Yang pertama ada kalsium. Ini untuk mencegah rontok bunga teman-teman. Dan ini sangat bagus karena ada boronnya. Ya. Kemudian ini ada MKP. Ini untuk pelebat bunga. Ya. Jadi kemudian ada ambition. Jadi ketiga pupuk ini akan kita aduk. Mengingat tanaman kita sudah ada bunganya dan sudah ada buahnya juga. Jadi selain untuk memperkuat bunga agar tidak rontok dan boronnya yang berfungsi untuk meluruskan buah supaya tidak bengkok. Dan untuk dosisnya di sini kita gunakan setengah sendok makan untuk takaran 3 liter air. Kemudian di sini kita gunakan MKP. Jadi MKP ini berfungsi untuk melebatkan bunga teman-teman. Jadi campuran atau pengemikan pada pagi hari ini dosis sepertiga sendok. Jadi campuran pada pagi hari ini bertujuan untuk melebatkan bunga dan memperkuat bunga agar tidak rontok dan untuk meluruskan buah supaya tidak bengkok, karena di dalam ambition di dalam kalsium tadi ada boronnya. Kemudian kita berikan pupuk daun. Ini ambition sangat bagus kita gunakan di fase generatif dan dosisnya kita berikan dalam 3 liter 6 mili. Jadi karena di sini kita berikan dalam 1 liter itu 2 mili, jadi 3 liter 6 mili teman-teman. Ya. Jadi kita berikan 2 mili per liter dikalikan 3, jadi 6 mili kita berikan pada penyemprotan pagi hari ini. Jadi di sini saya katakan sekali lagi, ketika pupuk ini sangat bagus kita aplikasikan pada masa-masa generatif. Yang pertama MKP untuk melebatkan bunga. Kemudian kita tambahkan dengan pupuk kalsium untuk mencegah agar bunga tidak rontok. Dan di dalam kalsium tadi itu ada boronnya teman-teman. Jadi sangat bagus untuk untuk membuat buah cabai kita agar tidak rontok. Dan ini ada tangki yang sudah kita siapkan. Kita tidak gunakan yang kecil, tapi kita gunakan yang besar.